Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak, Ibu, wali murid, peserta didik SMP Negeri 2 Sungai Liat yang berbahagia. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini, di hari ini, kita masih diberikan dengan nikmat sehat, baik jasmani maupun rohani, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Bapak, Ibu, kami peserta didik SMP Negeri 2 Sungai Liat yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, pada hari ini, tanggal 19 Desember 2020, di mana kegiatan pembelajaran selama ini satu semester ganjil telah berakhir dengan ditandai dengan penilaian akhir semester yang telah kita lakukan beberapa hari kemarin secara daring. Dan pada hari ini penilaian akhir semester telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru peserta pendidik, telah memberikan hasil yang telah dilaksanakan oleh anak peserta didik kita. Bapak, Ibu, orang tua murid, dan anak-anak peserta didik yang Bapak cintai. Untuk semester ganjil pada hari ini tanggal 19 sampai tanggal 23 Desember 2020, Bapak Ibu guru akan membagikan hasil evaluasi selama pembelajaran BDR, belajar di rumah, satu semester ini. Dan hari ini secara bertahap, secara giliran, orang tua peserta didik diundang oleh pihak sekolah untuk mengambil hasil penilaian semester ganjil dari anaknya masing-masing. Memang banyak kendala yang kita hadapi di lapangan selama pembelajaran daring ini. Di sana sini kekurangan-kekurangan kita di dalam pembelajaran daring, sehingga pembelajaran yang disampaikan secara daring oleh Bapak Ibu guru tidak efektif seperti pembelajaran seperti biasanya. Nah, oleh karena itu juga pemerintah kita, khususnya dari pihak Pak Menteri Pendidikan kita, juga mewajibkan tuntas untuk mengejar kurikulum di satu sisinya, karena dengan kondisi-kondisi seperti ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, orang tua, dan anak-anak kami di dalam masa pandemi ini sama untuk selalu kuat di dalam menghadapi pandemi yang kita lihat setiap hari peningkatan dari masa pandemi COVID. Oleh karena itu, pertama Bapak menjaga anak-anak, kemudian juga membiasakan anak-anak untuk patuh dalam protokol kesehatan. Bapak, Ibu, orang tua peserta didik, memang kita rasa makin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, maka makin besar dampak negatif yang terjadi pada anak. Pertama, anak harus bekerja
resiko putus sekolah sangat tinggi, ya, karena dengan suasana seperti ini, ya. Nah, kemudian resiko yang lainnya, ya, anak juga stres di rumah karena tidak bertatap muka dengan bapak ibu gurunya, tidak bertemu dengan kawan-kawannya. Nah, ini salah satu dari beberapa dampak yang terjadi kalau tatap muka tidak terjadi. Nah, oleh karena itu, bapak ibu orang tua peserta didik dan anak-anak didik yang kami cintai, maka kita sekali lagi menjaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan, hindari dulu bertemu dengan teman, ya, untuk menjaga supaya pandemi ini dapat kita minimalisirkan, dan mudah-mudahan nanti, ya, pembelajaran tatap muka yang diidam-idami oleh anak peserta didik dapat berlangsung nantinya. Bapak Ibu orang tua didik yang kami cintai serta anak-anak kami yang kami banggakan, beberapa minggu yang lalu kita sudah melakukan pertemuan dengan dinas pendidikan kita beserta beberapa perwakilan-perwakilan kecamatan, di mana nanti insya Allah rencana tatap muka itu akan berlangsung pada tanggal 4 Januari 2020. Nah, oleh karena itu kami dari pihak sekolah menyampaikan kepada Bapak Ibu orang tua khususnya dan juga anak-anak peserta didik yang sangat kami cintai, di dalam menghadapi pembelajaran di semester 2 nanti, kalau pembelajaran tatap muka ini berlangsung, maka kami sangat mengharapkan kita semuanya, baik dari pemerintah daerah kita, dari dinas pendidikan kita, sekolah, orang tua, siswa, kita sama-sama harus menjaga, harus mematuhi protokol kesehatan, sehingga nanti pada saat pembelajaran tatap muka dilakukan pada tanggal 4 Januari, maka peran orang tua sangat-sangat sekali dibutuhkan untuk anak-anaknya. Pertama, diingatkan kepada anak-anak berangkat dari rumah menggunakan masker. Nah, sampai di sekolah, orang tua mengantar, kalau memang ada kesempatan untuk mengantar, ada waktu, diantar anaknya sampai di depan pintu masuk sekolah kita, kemudian orang tua langsung pulang, dan anak masuk secara bergiliran, masuk mencuci tangan di depan kelasnya masing-masing, kemudian masuk ke dalam kelasnya masing-masing, dikawali oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu orang tua juga, tolong kami minta sangat untuk dibantukan untuk pembelajaran tatap muka. Ini akan berlangsung nanti jam 7.30 sampai jam 11.30. Artinya jam 7.30 anak-anak sudah masuk ke dalam kelas. Bapak Ibu orang tua, tolong bekali anak-anak yang akan berangkat ke sekolah, yaitu minumannya atau makanannya untuk persiapan anak-anak selama berlangsungnya pembelajaran tatap muka di sekolah. Karena selama pembelajaran tatap muka ini nanti ke depan, sementara tidak ada pembukaan kantin-kantin, semuanya akan ditutup sementara. Oleh karena itu,
Bapak Ibu orang tua murid bantu kami, bantu anak-anak untuk membekali anak-anaknya datang ke sekolah, sekali lagi dengan mengingat kepada anak-anak harus wajib menggunakan masker, kemudian sampaikan juga jaga jarak apakah dia naik mobil angkutan dan sebagainya, kemudian sering cuci tangan di sekolah, kemudian juga persiapan bekal anak didik, karena selama pembelajaran itu tidak ada waktu istirahat anak di luar kelas. Bapak Ibu orang tua yang kami banggakan, kami sangat mengharap dukungannya. Semoga pembelajaran tatap muka yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 4 Januari 2021 nanti dapat berjalan dengan baik. Semua anak-anak kita terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan, karena kesehatan anak-anak itu lebih utama bagi kita semuanya, ya. Sama-sama untuk saling mengingatkan kepada anak-anak kita sehingga pembelajaran tatap muka ini dapat berlangsung seterusnya. Ini yang dapat kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu selaku peserta didik, selaku orang tua peserta didik, sehingga dalam liburan ini nanti setelah pembagian rapot ini selesai, anak-anak libur, kemudian tanggal 4 Januari 2021 anak masuk secara bertahap sesuai dengan jadwal yang akan disampaikan oleh sekolah. Kemudian juga kami menghimbau kepada orang tua, selama anak-anak peserta didik ini libur, tolong dijaga, dilihat, kalau tidak ada kepentingan yang begitu sangat penting, jangan diajak pergi keluar daerah. Cukup santai di rumah, berkumpul bersama keluarga, jaga kesehatan. Semoga kita terhindar dari segala wabah penyakit yang sedang berlangsung ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi ini kita akan mengumumkan ya hasil atau prestasi belajar selama masa pandemi ini. Walaupun kita tidak mengadakan tatap muka di sekolah, tetapi Bapak Ibu guru tetap melakukan penilaian selama 1 semester ini. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, baiklah Bapak akan langsung membacakan hasil belajar siswa-siswi atau peserta didik SMP Negeri 2 Sungai Liat semester ganjil tahun 2020-2021. Bapak akan memulainya dari kelas 7. Kelas 7A. Peringkat pertama Rangga Surya Liu dengan jumlah nilai 918. Kedua, Dava Tirta Givari dengan jumlah nilai 917. Yang ketiga, Aurelia Samantha Putih dengan jumlah nilai 904. Kelas 7B. Peringkat pertama Favian Ramadhani
dengan jumlah nilai 910. Yang kedua, Filio Galen Elmer dengan jumlah nilai 907. Yang ketiga, Laikesha Sita Sulfianto dengan jumlah nilai 887. Kelas 7C, peringkat pertama Desta Andara dengan jumlah nilai 903. Yang kedua, Ariel Ashar Asidki dengan jumlah nilai 897. Dan yang ketiga, Bramantia Kamandana Adiwardana dengan jumlah nilai 897. (7D), peringkat pertama Keila Kirana dengan jumlah nilai 894. Peringkat kedua, Arsi Ricardo dengan jumlah nilai 893. Dan peringkat ketiga, Zahira Raisa Vela Austin dengan jumlah nilai 890. 7E, peringkat pertama Kanezia Refat Gania Valisa dengan jumlah nilai 898. Peringkat kedua, Rizky Maulana Gemilang dengan jumlah nilai 887. Peringkat ketiga, Yovela Ramadhani dengan jumlah nilai 873. Untuk kelas 7F, peringkat pertama Willy Antonio Wiguna dengan jumlah nilai 928. Peringkat kedua, Danis Raditya dengan jumlah nilai 907. Dan peringkat ketiga, Saskia Sakri dengan jumlah nilai 878. Untuk kelas 7G, Albari Revan Alamsyah untuk peringkat pertamanya ya, dengan jumlah nilai 909. Peringkat kedua, Jonathan Sahputra dengan jumlah nilai 909. Yang ketiga, Yeni Fitriani dengan jumlah nilai 901. Untuk kelas 7H, peringkat pertama Elani Nurbakti Deswaya, jumlah nilai 909. Peringkat kedua, Muhammad Zakwan Aziz Irawan, jumlah nilai 898. Peringkat ketiga, Gracela Wulandari 885. Nah, kita lanjut ke kelas 8. Untuk kelas 8A, peringkat pertama Tasya Septiasa dengan jumlah nilai 919. Peringkat kedua, Jessica Geralda, jumlah nilai 873. Peringkat ketiga, Ahmad Azari Widianto 866.
Kelas 8B, peringkat pertama Alia Nabila Sahla, jumlah nilai 892. Peringkat kedua Adiba Zalfa Widodo, jumlah nilai 889. Dan peringkat ketiga Najwa Salsabila Firdaus, jumlah nilai 881. 8C, peringkat pertama Krismitia Suci Negara, jumlah nilai 889. Peringkat kedua Zahrina Afrianti, jumlah nilai 879. Peringkat ketiga Muhammad Farhan Nasrullah, jumlah nilai 865. Berikut 8D, peringkat pertama Irsa Arasyad Wisnu Priyarto, jumlah nilai 892. Peringkat kedua Gumilang Hudri Abizar, jumlah nilai 871. Peringkat ketiga Tiara Dwi Ramadan, jumlah nilai 869. Kelas 8E, peringkat pertama Wilanda Yuwanto, jumlah nilai 899. Peringkat kedua Kalisa Ramadhani, jumlah nilai 884. Peringkat ketiga Abrar Abimanyu, jumlah nilai 878. Berikut 8F, peringkat pertama Zikri Alfat Ilham, jumlah nilai 885. Peringkat kedua Karen Hapuk Victoria, 878. Dan yang ketiga Emroni Javid Namah, 875. Kelas 8G, peringkat pertama Nadira Asifa Putri, 883. Kedua Alifah Qurratu Ain, 871. Dan yang ketiga Fitria Putri Maitiasta, 868. 8H, peringkat pertama Firda Arya Rizki, jumlah nilai 884. Peringkat kedua Safira Damayanti, 875. Dan yang ketiga Cinta Claudia Harsah, jumlah nilai 865. Ya, demikian kelas 7 dan kelas 8. Berikutnya akan Bapak bacakan kelas 9. Untuk kelas 9A, mungkin anak-anak kelas 9 sudah bisa menebak ya. Kelas 9A peringkat 1 atas nama Handriana Saputri dengan jumlah nilai 903. Peringkat kedua Cindy Tania, 872. Dan peringkat 3 Zaldi Firdaus Al Furqan, jumlah nilai 869.
Untuk 9B. 9B peringkat 1 Azudin Nurrofif Azuko. Jumlah nilai 913. Peringkat 2 Ragil Surya Liu. Jumlah nilai 898. Peringkat ketiga Mandala Praja Utama. Jumlah nilai 892. Untuk 9C. Peringkat pertama Sheila Fiorencia Caroline. Jumlah nilai 891. Peringkat kedua Fioni Olivia. Jumlah nilai 891. Peringkat ketiga Dwivi Safa Ulaya Aprianto. Jumlah nilai 889. Berikut untuk 9D. Peringkat pertama Jelita Cahya Nabila 878. Peringkat kedua Satria Ahza Nugraha 870. Peringkat ketiga M Faiz Ihsan 869. Untuk 9E. Peringkat pertama Sami Raihan Yuwan Putra dengan jumlah nilai 891. Peringkat kedua Novaldi Alinsky, jumlah nilai 877. Peringkat ketiga Ingrid Delvina Kalista 875. Berikut 9F. Peringkat pertama Grisela Florencia, jumlah nilai 885. Peringkat kedua Teresia Tirta Ayu, jumlah nilai 858. Dan peringkat ketiga Anissa Mahira Putri, jumlah nilai 840. Nah, sekarang kelas terakhir 9G. Peringkat pertama Sabitah Kania, jumlah nilai 881. Peringkat kedua Zafirah Talia Karissa, jumlah nilai 879. Dan yang terakhir atau yang ketiga Aditya Revano Bagaskara, jumlah nilai 878. Itu demikian ya peringkat-peringkat pertama, kedua, ketiga di tiap kelas masing-masingnya. Selanjutnya kita lanjut ke juara umum semester ganjil 2020-2021 untuk tiap-tiap tingkatan kelas. Mungkin yang mencatat sudah tahu untuk kelas 7 siapa juara 1, 2, 3 tingkat umumnya. Untuk juara umum kelas 7, juara umum pertama atau nilai tertinggi di seluruh kelas 7 jatuh pada Willy Antonio Wiguna
kelas 7F dengan jumlah nilai 928. Juara umum 2 kelas 7 Rangga Suryaliu dari kelas 7A, jumlah nilai 918. Juara umum 3 Dava Dikta Gifari juga dari kelas 7A, jumlah nilai 917. Juara umum kelas 8. Juara umum pertama Tasya Septiasa dari kelas 8A, jumlah nilai 919. Juara umum kedua kelas 8 Wilanda Yuwanto dari kelas 8E, jumlah nilai 899. Juara umum ketiga Irsa Arasyad Wisnu Priyarto dari kelas 8D, jumlah nilai 892. Juara umum kelas 9 juara umum pertama atas nama Azudin Nurofif Azuko dari kelas 9B dengan jumlah nilai 913. Juara umum kedua Handriana Saputri dari kelas 9A dengan jumlah nilai 903. Dan juara umum ketiga kelas 9 Ragil Surya Liu dari kelas 9B dengan jumlah nilai 898. Ya, demikian sudah kita umumkan para siswa yang mencapai nilai-nilai tertinggi di kelasnya masing-masing maupun di antara semua kelas, ya. Untuk kedepannya mohon supaya ditingkatkan lagi cara belajarnya supaya prestasi dan nilai tetap bersaing di antara kalian. Mudah-mudahan di semester 2 ini kita sudah mulai tatap muka, tidak lagi menggunakan sistem daring. Tapi apapun yang terjadi ya karena COVID ini, walaupun kita belajar dari rumah, tetap penilaian atau nilai-nilai tetap harus masuk, atau kami harus tetap memberikan nilai baik tugas-tugas, ulangan-ulangan maupun ulangan umum. Kendalanya ya sistem daring ini ya sinyal kadang sulit, cuaca buruk, petir dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan tatap muka yang semester 2 nanti kendala-kendala yang kita alami semasa daring tidak akan ada lagi. Demikian kepada seluruh siswa, Bapak tekankan tetap semangat, jangan lemah semangatnya, capai prestasi di hari yang berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pengumuman peringkat hasil belajar SMP Negeri 2 Sungai Liat. Sampai jumpa lagi di tahun depan tatap muka
belajar secara langsung di sekolah ya. Sampai jumpa di tanggal 4 Januari 2021. Sampai jumpa.